Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan bahas tentang soal CPNS untuk tahun 2024. Itu tes diligensi umum tentang soal silogisme part 25. Ada yang 4 premis. Silogisme sulit? Tentu tidak. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Nah, ini adalah soal yang ada pada episode sebelumnya, ya, nomor 4. Semua buah-buahan mengandung vitamin C. Jeruk adalah buah-buahan, apel adalah buah-buahan. Mana kesimpulan paling tepat berdasarkan premis-premis di atas? A. Semua buah-buahan adalah jeruk. B. Semua buah-buahan adalah apel. C. Jeruk dan apel mengandung vitamin C. D. Hanya jeruk yang mengandung vitamin C. Dan E. Tidak ada buah-buahan yang mengandung vitamin C. Jawaban dengan cara pertama kita lakukan itu analisis ya. Maka bagian A, semua buah-buahan adalah jeruk, itu adalah salah ya. Karena tidak semua buah-buahan itu adalah jeruk. Jadi bukan hanya jeruk ya, masih banyak yang lain. Nah, itu juga bagian B sama, semua buah adalah apel juga bukan salah ya, karena bukan hanya apel ya, masih banyak yang lain. Nah, kemudian bagian C, bagian D hanya jeruk C yang mengandung vitamin C, ini juga salah ya. Karena buah-buahan yang lain itu apel mengandung vitamin C juga. Kemudian bagian E, tidak ada buah yang mengandung vitamin C, jelas salah juga karena sudah jelas tadi dikatakan jeruk dan apel mengandung vitamin C. Sekarang jadi jawaban yang benar adalah, atau jawaban logis adalah jeruk dan apel mengandung vitamin C. Dari premis 1 kita bahwa semua adalah buah-buahan, termasuk jeruk dan apel. Berdasarkan premis 2 dan 3, pasti mengandung vitamin C. Berarti semua buah-buahan, apel dan jeruk adalah buah-buahan, berarti pasti mengandung vitamin C. Nah, kemudian kita menggunakan cara yang kedua. Semua A maka B. Jadi semua C maka A. Artinya apa? Semua D maka A. Berarti sini kita simpulkan bahwa semua C dan D maka B. Semua C dan D maka B. Sehingga kalau kita misalkan bahwa A itu buah-buahan, kemudian B itu mengandung vitamin C, kemudian C itu adalah jeruk adalah buah-buahan dan apel adalah buah-buahan, maka dapat disimpulkan bahwa semua C dan D maka B adalah semua jeruk dan apel mengandung vitamin C. Sehingga jawaban yang benar adalah C, jeruk dan apel mengandung vitamin C. Selanjutnya ke nomor 1 untuk video ini ya. So, produk skincare merek A mengandung hyaluronic acid. Berapa produk skincare A mengandung vitamin C? Produk B adalah produk skincare A. Jadi, kesimpulan yang tepat adalah produk B mengandung hyaluronic acid dan vitamin C. Produk B mengandung hyaluronic acid tetapi belum tentu mengandung vitamin C. Produk B mengandung vitamin C. D. Produk B tidak mengandung hyaluronic acid. E. Beberapa produk B tidak mengandung vitamin C dan hyaluronic acid. Nah, dari sini kita bisa jawab ya. Yang pertama dengan cara satu adalah dengan menganalisis setiap pilihan. Produk B mengandung vitamin hyaluronic acid dan vitamin C. Ini hal yang salah ya. Karena hanya beberapa produk A yang mengandung vitamin C, tidak semua ya. Nah, produk B masuk ke produk A, bisa saja. Produk B adalah yang tidak mengandung vitamin C. Ya, bisa juga produknya yang mengandung vitamin C, bisa juga tidak mengandung vitamin C. Berarti untuk mengambil kesimpulan salah ya, tidak tentu. Untuk bagian C, produk B mengandung vitamin C. Nah, belum tentu juga ini, karena di sini katakan hanya beberapa produk mereka yang mengandung vitamin C ya. Berarti salah juga ya. Kemudian selanjutnya bagian D, produk B tidak mengandung hyaluronic acid. Nah, ini jelas salah, bertentangan ya. Produk acid mereka pasti mengandung ini. Berarti bertentangan ya. Kemudian bagian E, produk B tidak mengandung vitamin C dan hyaluronic acid. Nah, berarti sini salah, harus mengandung hyaluronic acidnya karena dia adalah bagian dari produk A, merek A ya. Dan merek A itu semua pasti mengandung hyaluronic acid. Nah, maka jawaban yang cocok adalah B ya. Produk B mengandung hyaluronic acid tapi belum tentu mengandung vitamin C. Nah, ini dari beberapa saja produk A yang mengandung vitamin C. Produk B pasti mengandung ini
hyaluronik acid, dan belum tentu mengandung vitamin C karena hanya beberapa produk A yang mengandung vitamin C bisa saja. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Produk B bukan yang tergolong dari merek A yang mengandung vitamin C. Nah, jawaban yang cocoknya tadi adalah produk B. Selanjutnya, cara yang kedua, kita lihat semua A maka B, beberapa A maka C. Nah, di sini D adalah A, maka D bagian dari A ya. Jadi kesimpulannya, jadi D maka B. Nah, setelah itu kita misalkan bahwa A itu adalah skincare merek A, kemudian B adalah mengandung hyaluronic acid, kemudian C mengandung vitamin C, dan D itu adalah produk B. Nah, dari kesimpulan D maka B, maka bisa kita tulis bahwa produk B mengandung hyaluronic acid. Nah, dari sini kita lihat pilihan yang ada, A produk B mengandung hyaluronic acid dan vitamin C. Kemudian B produk B mengandung hyaluronic acid tetapi belum tentu mengandung vitamin C. Nah, dari sini bagian A produk B mengandung hyaluronic acid dan vitamin C ini jelas salah karena tidak semua produk dari A itu mengandung vitamin C. Jadi yang bisa benar adalah bagian B ya. Tapi belum tentu. Nah, ini belum tentu ini berarti bisa saja ya, bisa tidak. Maka kesimpulan yang paling tepat adalah bahagian B. Sehingga jawabannya adalah B. Produk B mengandung hyaluronic acid tetapi belum tentu mengandung vitamin C. Selanjutnya, nomor yang kedua. Semua ayam goreng upin dan ipin rasanya enak. Tidak ada makanan yang rasanya enak akan membuat orang sakit perut. Kesimpulan yang tepat adalah A. Semua makanan membuat orang sakit perut. B. Beberapa ayam goreng upin dan ipin membuat orang sakit perut. C. Semua orang yang makan ayam goreng upin dan ipin tidak sakit perut. D. Beberapa makanan yang enak membuat orang sakit perut. Dan E. Makanan yang tidak enak tidak akan membuat orang sakit perut. Kita lihat jawaban. Cara yang pertama, cara menganalisis atau analitis. Semua makanan membuat orang sakit perut. Jelas ini salah karena tidak ada informasi tentang hal ini. Justru makanan yang enak tidak membuat sakit perut ya. Kemudian bahagian B, beberapa ayam goreng upin dan ipin membuat orang sakit perut. Ini juga salah karena sudah ada keterangan bahwa ayam goreng upin dan ipin itu rasanya enak sehingga tidak membuat sakit perut ya. Kemudian bagian C, D, beberapa makanan yang enak membuat orang sakit perut. Nah, salah juga karena tidak ada informasi akurat tentang hal itu. Yang jelas semua makanan enak itu tidak membuat orang sakit perut. Kemudian bagian E, makanan yang tidak enak tidak akan membuat orang sakit perut. Hal ini juga tidak jelas ya. Karena tidak bisa kita menyimpulkan hal tersebut karena tidak ada keterangan bahwa makanan yang tidak enak membuat sakit perut. Makanan yang tidak enak, tidak ada makanan yang kesimpulannya tidak ada makanan yang enak membuat sakit perut ya. Nah, tidak berarti makanan yang tidak enak itu tidak membuat sakit perut. Bisa saja tidak enak justru membuat sakit perut. Bisa saja hal seperti terjadi. Jadi jawaban yang cocok itu adalah semua orang yang memakan ayam goreng upin dan ipin tidak sakit perut ya. Karena ayam goreng ipin rasanya enak, padahal sedangkan di situ di premis juga mengatakan makanan yang enak itu tidak membuat sakit perut ya. Tidak ada makanan enak di sini ya. Tidak makanan enak yang membuat orang sakit perut. Bukan tidak ada makanan ya. Di sini harusnya ada tidak ada makanan enak yang membuat sakit perut. Jadi lupa menulis makanan enaknya ya. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor yang ke cara 2 ya. Cara 2-nya. Misalnya ayam goreng upin dan ipin, kemudian B rasanya enak, kemudian C membuat sakit perut. Nah, dari sini kita lihat logika ya. Semua A maka B, kemudian di sini dikatakan dari B maka tidak C. Maka kesimpulannya jelas itu bahwa semua A itu maka tidak C. Jadi B maka tidak C, di sini katakan bahwa tidak ada makanan yang enak membuat sakit perut. Nah, bisa dikatakan juga bahwa semua makanan enak tidak membuat orang sakit perut. Ya, di sini berarti ini semua A maka tidak C. Dari kesimpulan ini bisa kita ambil bahwa semua orang yang makan ayam goreng upin dan ipin dan maka tidak membuat orang sakit perut. Jawabannya C ya. Selanjutnya nomor yang ketiga. Semua lukisan abstrak mengandung makna filosofis yang mendalam. Beberapa karya seni modern adalah lukisan abstrak. Tidak ada karya seni yang mengandung makna filosofis yang mendalam, juga mengandung unsur realisme. Semua patung adalah karya seni. Kesimpulan paling tepat adalah A. Semua patung mengandung makna filosofis yang mendalam. B. Beberapa patung mengandung unsur realisme. C. Tidak ada patung yang merupakan karya seni modern. Beberapa karya seni
modern mengandung unsur realisme, dan E tidak bisa disimpulkan. Nah, kita jawab. Cara satu, kita menganalisis ya, semua patung mengandung filosofi yang mendalam. Tidak ada informasi mengenai ini ya. Beberapa patung mengandung unsur realisme. Ini juga tidak ada informasi mengandung bahwa patung mengandung unsur realisme. Kemudian C, tidak ada patung yang merupakan karya seni modern. Nah, ini juga salah, bertentangan dengan premis ya. Kemudian bagian D, beberapa karya seni modern mengandung unsur realisme. Ini juga tidak ada informasi tentang hal tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, tidak bisa disimpulkan. Nah, kemudian ini keterangannya bahwa hanya beberapa karya seni yang merupakan lukisan abstrak ya. Ya, modernnya merupakan lukisan abstrak, hanya beberapa. Suka dengan videonya? Like dong. Dan hanya lukisan abstrak ini dijamin memiliki makna filosofi yang mendalam. Oleh karena itu tidak bisa menyimpulkan bahwa semua karya seni modern mengandung makna filosofis. Jadi ya. Kemudian kita coba dengan cara yang kedua. Semua maka B, beberapa C maka A, berarti beberapa C itu maka B ya. Nah, semua tidak ada B maka C dan E. Nah, berarti di sini semua F adalah D, berarti semua F maka tidak C dan E, D dan E. Nah, dari sini kita misalkannya A lukisan abstrak, B mengandung makna filosofi yang mendalam, C karya seni modern, D karya seni saja, E unsur realisme, dan F semua patung. Nah, kemudian kita lihat beberapa C maka B, berarti beberapa karya seni modern mengandung makna filosofi yang mendalam. Kemudian tidak ada F yang C dan E, berarti tidak ada patung yang termasuk karya seni modern dan mengandung unsur realisme. Nah, dari sini kita lihat semua patung mengandung makna filosofi yang mendalam, tidak ada, juga berarti kita tidak memilihnya ini. Kemudian beberapa patung mengandung unsur realisme juga ini tidak. Tidak ada patung yang termasuk karya seni dan mengandung unsur realisme. Nah, ini juga inilah yang benar ya. Jadi berarti bagian F ya. Tidak ada patung yang masuk karya seni modern dan mengandung unsur realisme, berarti bagian C yang benar. Berarti bagian D itu juga salah. Beberapa karya seni modern ini juga tidak ada ya. Di sini justru makna filosofi yang mendalam, di sini unsur realisme ini tidak jelas. Nah, tidak bisa disimpulkan itu jelas di bagian C sudah ada. Maka bagian E itu salah. Jawabannya adalah C, tidak ada patung yang termasuk karya seni modern dan mengandung unsur realisme. Kemudian nomor selanjutnya adalah nomor 4, merupakan soal latihan untuk episode selanjutnya. Jadi, sini soalnya adalah semua kapal pesiar dirancang untuk memberikan kenyamanan saat berlayar. Beberapa kapal kargo tidak dirancang untuk memberikan keamanan saat berlayar. Kapal damar adalah kapal pesiar. Semua kapal yang tidak memberikan kenyamanan saat berlayar adalah kapal kargo. Nah, dari premis-premis di atas, kesimpulan paling tepat adalah A, kapal damar dirancang untuk memberikan kenyamanan saat berlayar. B, kapal damar adalah kapal kargo. C, kapal damar tidak dirancang untuk memberikan kenyamanan saat berlayar. D, semua kapal kargo dirancang untuk memberikan kenyamanan saat berlayar. Dan E, beberapa kapal kargo adalah kapal pesiar. Jawabannya ada di episode atau part 26 mendatang. Ingin informasi terbaru? Silakan di-subscribe. Namun sebelum kita tinggalkan video ini, kita lihat dulu kata-kata atau kalimat yang bisa menjadikan semangat untuk kita semuanya. Hidup ini tidak seperti perjalanan panjang. Tujuan memang penting, tapi jangan melupakan keindahan setiap langkahnya. Nikmati proses belajar, tumbuh dan berkembang. Setiap tantangan adalah peluang untuk menjadi lebih kuat. Ingat, keberhasilan terbesar adalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.